Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Alvin Aziza dengan NIM 22030174112 dari kelas PM 2022C. Pada video ini, saya akan menjelaskan dua teorema terkait isometri. Yang pertama, teorema yang berbunyi isometri mempertahankan besar sudut, dan teorema yang kedua yaitu isometri mempertahankan kesejajaran. Definisi isometri sendiri, misalkan T suatu transformasi. TA sama dengan A aksen dan TB sama dengan B aksen. Transformasi T disebut isometri jika dan hanya jika untuk setiap pasangan titik A dan B anggota dari bidang Euclid B berlaku A aksen B aksen sama dengan AB. Yang pertama yaitu isometri mempertahankan besar sudut. Pertama, untuk membuktikannya, pertama-tama ambil sebarang sudut ABC, di mana sudut ABC itu adalah gabungan dari ruas garis AB dan ruas garis BC. Jadi nanti kalau digambarkan kurang lebih seperti ini. Ini garis kita beri kanan. Di sini ada titik A, di sini ada titik C, dan sudut B-nya dan titik B-nya ada di ini. Pertemuan antara garis A dan C. Nah, seperti ini. Misalkan A aksen itu TA, B aksen sama dengan TB, dan C aksen sama dengan TC. A aksen B aksen adalah peta dari AB. B aksen C aksen adalah peta dari BC. Nah, A aksen B aksen peta dari AB dan B aksen C aksen peta dari BC ini kita dapatkan dari langkah yang kedua yang misalkan A aksen sama dengan TA, B aksen sama dengan TB, dan C aksen sama dengan TC. Nah, diperoleh dari yang situ. Lanjut, A aksen, B aksen, dan B aksen, C aksen merupakan suatu garis lurus. Nah, langkah yang ini karena dari langkah yang nomor 1, 3, dan 4. Tadi yang langkah 1, BA itu kan ruas garis, BA, AB itu kan ruas garis, BC itu ruas garis juga. Nah, pada langkah yang ketiga dan 4, A aksen, B aksen itu kan peta dari AB atau ruas garis BA tadi. Dan B aksen, C aksen itu peta dari BC atau yang ruas garis BC. Jika ditransformasikan, merupakan suatu garis lurus. Nah, kenapa merupakan suatu garis lurus? Hal ini kita peroleh dari kolineasi. Isometri adalah kolineasi, yaitu suatu garis jika ditransformasikan akan menjadi garis lagi. Nah, jadi dari situ kita peroleh bahwa A aksen, B aksen, dan B aksen, C aksen itu merupakan suatu garis lurus. Nah, jadi besar sudut A aksen, B aksen, C aksen itu adalah sudut yang terbentuk dari pertemuan ruas garis B aksen, A aksen, dan ruas garis B aksen, C aksen. Jadi, kalau kita gambarkan mungkin kurang lebih seperti ini ya. Nah, sebentar. Kita gambar dulu. Oh, mungkin dengan warna tinta yang berbeda ya, agar tahu. Nah, kita gambar di sebelah sini. Ini A aksen, ini C aksen, dan yang sebelah sini itu adalah B aksen. Nah, seperti ini. Selanjutnya, kita konstruksi ruas garis AC dan ruas garis A aksen, C aksen. Nah, ruas garis AC dan ruas garis A aksen, C aksen itu yang mana? Nah, kita konstruksi garisnya kan seperti ini. Kita tarik dari titik A, mohon maaf ini tidak, ini ya, kurang lurus ya.
Kita gambar lagi. A ke C. Ini anggap saja sampai di C ya. Nah, dan dari A aksen ke C aksen. Ini. Lalu, jadi A aksen B aksen itu sama dengan AB, B aksen C aksen sama dengan BC, dan C aksen A aksen sama dengan CA. A aksen B aksen itu sama dengan AB, B aksen C aksen itu sama dengan BC, dan C aksen A aksen itu sama dengan CA. Jadi, dengan menggunakan kongruensi segitiga yang sisi, kita peroleh bahwa segitiga ABC itu kongruen dengan segitiga A aksen, B aksen, dan C aksen. Nah, kalau segitiga itu kongruen, berarti panjang sisinya berarti besar sudutnya itu sama semuanya. Jadi, besar sudut yang ada di sebelah sini itu sama dengan besar sudut yang ada di sini. Besar sudut yang di sebelah sini itu sama dengan besar sudut yang ada di sini. Dan besar sudut yang di sini itu sama dengan besar sudut yang di sebelah sini. Nah, jadi terbukti bahwa besar sudut ABC itu kongruen dengan besar sudut A aksen, B aksen, C aksen. Sehingga terbukti bahwa isometri mempertahankan besar sudut. Nah, setelah teorema yang ini kita lanjut ke yang teorema selanjutnya yang berbunyi isometri mempertahankan kesejajaran. Nah, buktinya bagaimana? Misalkan T itu suatu transformasi dan garis G itu sejajar dengan garis H. Jika digambarkan akan seperti ini ya, kita pakai tinta yang hitam saja. G sejajar dengan H. Nah, ini sejajar. Kalau dua garis saling sejajar, itu berarti garis itu tidak akan pernah berpotongan. Karena gradiennya itu sama. Ini. Nanti kalau diperpanjang, itu kan pasti juga tidak akan bertemu. Tidak akan berpotongan di satu titik sekalipun. Lalu misalkan G aksen sama dengan transformasi G. H aksen itu transformasi H. Andaikan bahwa G aksen itu tidak sejajar dengan H aksen. Misalkan G aksen tidak sejajar dengan H aksen. Sehingga P aksen itu adalah G aksen, H aksen. Transformasi dari P adalah P aksen. P pada G. Dan juga P itu juga terletak pada H. Karena kalau tidak sejajar itu kan pasti ada kemungkinan bahwa kedua garis itu bisa bertemu di satu titik. Jadi P bisa pada G dan juga pada H. P sama dengan G, H. Nah, terjadi kontradiksi dengan premis awal bahwa G itu sejajar dengan H, sehingga pengandaian salah. Nah, kalau ketemu P sama dengan G, H, berarti dia itu ada di G dan juga H. Padahal tadi di awal kan kita ketahui bahwa G dan H itu sejajar. Jadi terjadi kontradiksi sehingga pengandaian yang kita buat ini tadi salah. Pengandaian yang ini itu salah. Karena ini G itu sejajar dengan H. Jadi tidak mungkin ada satu titik yang ada di keduanya. Gitu. Nah, karena pengandaian salah, maka terbukti bahwa G aksen itu sejajar dengan H aksen. Jadi kalau yang awalnya itu sejajar, kalau ditransformasikan, di mana transformasi itu merupakan isometri juga,
maka hasilnya itu juga sejajar, sehingga dapat dikatakan atau terbukti bahwa isometri mempertahankan kesejajaran. Nah, sekian dari saya terkait penjelasan dua teorema tadi yang isometri mempertahankan besar sudut dan isometri mempertahankan kesejajaran. Apabila terdapat kekurangan, saya mohon maaf dan mohon untuk dikoreksi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.